Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita dapat menunaikan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu sebagaimana hadis Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat, bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Pada kesempatan kali ini insyaallah acara kabasuh kajian ba'da subuh kita kali ini akan diisi oleh guru kita Kiai Haji Arwani Amin LCMPI yang mengambil tema bencana fenomena alam atau teguran dari Allah. Sebagaimana yang kita ketahui belakangan ini sering terjadi bencana alam di seluruh Indonesia bahkan di dunia. Untuk itu marilah sama-sama kita simak sebagai seorang muslim bagaimana seharusnya kita menyikapi bencana ini. Mungkin itu saja pengantar dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Terima kasih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a huda. Amma ba'd. Segenap pengurus DKM Masjid An-Nur yang saya hormati, para sesepuh dan binisepuh yang saya muliakan, jamaah salat subuh, para bapak dan para ibu. Ada ibu-ibu di atas? Alhamdulillah. Semuanya semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Tetap saja nikmat yang Allah berikan itu lebih banyak. Dalam keadaan apapun tidak pernah kita terlepas dari nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu syukur itu tidak perlu ditunda. Antar aja kalau sudah tercapai maksud ini dan itu baru syukur, tidak. Nikmat yang ada sudah seharusnya kita sikapi dengan syukur. Pada waktu yang sama kita juga memohon kepada Allah agar nikmat-nikmat yang ada ini di samping terjaga juga Allah tambahkan. Dan semakin bertambah-tambah pula kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan pagi hari ini setelah sholat subuh bersama kita tunaikan. Kita duduk sejenak sampai syuruk nanti insyaallah. Semoga ini terhitung sebagai bagian dari zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cakupan zikir itu luas. Disebutkan dalam kitab Al-Adhkar yang disusun oleh Imam Nawawi. Disebutkan di sana kullu 'amilin lillahi bi ta'ah fahuwa dzakirun lillah. Setiap orang yang melakukan perbuatan berupa ketaatan, maka sejatinya ia sedang berzikir kepada Allah. Bahkan ketika seseorang berjual beli, ya, termasuk ketika seseorang melangsungkan akad pernikahan. Kalau kita ya mantu ya, masa mau nikah lagi Pak? Ya kan? Ya. Kaifa tabi'u wa kaifa tashtari wa kaifa tankihu wa tutalliqu dan seterusnya, kaifa tahujju. Ini kalau semuanya ditata sesuai dengan hukum Allah, dengan ajaran Allah, itu semuanya menjadi zikir. Gitu. Jadi duduk kita bersama ini semoga termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan majlis zikir itu oleh Nabi disebut dengan sebutan yang sangat indah. Beliau sampaikan kepada para sahabat, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kamu sekalian melintasi taman-taman surga, maka rekreasilah. Para sahabat tanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman-taman surga? Qala, jawab beliau, "Hilaqud dzikri." Yaitu halaqah zikir. Majlis zikir. Kalau di majlis itu dibacakan ayat Al-Quran, maka majlis itu disebut majlis zikir. Karena salah satu di antara nama Al-Quran adalah zikir. Kita baca umpamanya di dalam surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna, sesungguhnya kami, nahnu, kamilah, nazzalna, yang telah menurunkan adzikra, Al-Quran. Jadi Quran disebut adzikr. Karena di dalam Al-Quran itu banyak kita jumpai peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi judulnya bencana ini fenomena alam atau peringatan, gitu ya? Atau kedua-duanya, atau campuran. Al-Quranul Karim itu juga adzikr sebutannya. Peringatan, ingat, zikir, gitu. Maka kalau majlis itu diisi dengan ada bacaan Quran, maka itu disebut majlis zikir. Ketika di majlis itu dibahas pula tentang kandungan Al-Quran, ajaran-ajaran yang termaktub dalam Quran, itu juga disebut majlis zikir. Lah majlis kita ini kan tadi dibacakan ayat Quran juga, maka masuk majlis zikir. Kata Nabi, kalau kamu melintasi majlis-majlis zikir, farta'u, rekreasilah.
taman-taman surga itu. Namanya taman kan ada buah ini ambil, petik, begitu ya. Ada buah ini lagi ambil. Ada tempat yang teduh sedemikian rupa, kita berteduh di bawahnya. Insyaallah. Jadi ini majelis adalah taman surga. Kalau dulu waktu kita kanak-kanak nyanyinya gimana? Taman yang paling indah. Taman kanak-kanak ya. Taman surga ini yang paling indah. Masya Allah. Para bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, ada seorang datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena Rasul biasa duduk bersama dengan para sahabatnya, majelis bersama dengan para sahabatnya. Di mana? Di Masjid Nabawi maupun di tempat-tempat yang lain. Akan tetapi majelis zikir di Majelis Nabawi itu yang lebih sering dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang mukim di rumah, tidak sedang bepergian. Dan keutamaan seseorang belajar ngaji di masjid itu banyak keutamaan yang tidak didapat di tempat lain. Apa di antara hikmahnya? Di masjid orang biasanya mengupayakan dalam keadaan suci, punya wudu, apalagi sholat kan? Sholat mesti ada wudu itu. Habis sholat, ya insya Allah masih punya wudu. Kalau toh batal, tapi setidaknya dia sebelumnya sudah punya wudu. Tuh. Biasanya kalau kita ngaji di masjid lebih rapi, ya, pakaiannya rapi, ya, siap, pakai peci, pakai kerudung, rapi. Yang ketiga, ketika ngaji di masjid, karena kita memuliakan tempat dalam rangka beribadah kepada Allah, yaitu masjid, tempat yang mulia, maka kita pun memuliakannya dengan memilih ungkapan-ungkapan yang mulia pula. Kita menjaga lisan kita di masjid. Kadang orang mungkin tidak terjaga lisannya di tempat yang lain, tapi di masjid ia berusaha untuk menjaga lisannya sehingga lebih berkah. Ini keutamaan adanya majelis-majelis zikir di masjid. Seorang datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mata sa'ah, kapan itu hari kiamat? Jadi nananya bukan bencana lagi ini. Udah langsung kiamat aja nih nanya nih. Mata sa'ah, kapan kiamat? Tanggal 9 bulan 9 tahun 2009, ya. Kata orang dulu, supaya buat pepesan, buat ini segala macam. Loh kok wong Islam ngandel? Ki ketemu pirang perkara. Gimana orang Islam percaya kalau ada yang ngomong nanti akan terjadi kiamat tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Karena kiamat itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Iya. Rasul sendiri tidak tahu kapan hari kiamat. Dan Allah tidak memberitahukan kepada para rasulnya kapan hari kiamat. Lah ini ada orang nanya kepada Nabi, mata sa'ah, kapan itu hari kiamat? Rasul sallallahu alaihi wasallam jawab dengan satu pertanyaan. Ma a'adatta laha? Apa yang sudah engkau siapkan untuknya? Apa yang sudah engkau siapkan untuknya? Apa artinya? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan para sahabatnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang positif, untuk mensikapi setiap keadaan itu dengan cara pandang yang positif. Apa dampaknya dalam amal kita? Apa dampaknya dalam perbaikan amal kita? Itu yang pokok. Maka ketika ditanya kapan hari kiamat, Rasul bertanya apa yang sudah engkau siapkan untuknya. Berarti apa amal kamu untuk menyongsong kiamat itu?
Memang kalau kiamat itu terjadi, kamu sudah siapkan amal apa? Begitu kurang lebihnya. Jadi pertanyaan itu oleh Rasulullah diarahkan kepada amal, kepada perbuatan. Begitulah cara Rasulullah, tidak berhenti dalam perdebatan teoritis. Yang boleh jadi dalam perdebatan teoritis ini itu nanti nggak habis-habisnya. Maka oleh Rasul diarahkan apa yang sudah kau siapkan, itu yang paling berguna ketika nanti terjadi hari kiamat. Yang akan kita panen di akhirat adalah apa yang kita amalkan sekarang di dunia, perbuatan baik atau perbuatan buruk. Maka itulah yang kemudian diarahkan oleh Rasulullah, udah nyiapin amal apaan lo, gitu bahasa kitanya. Iya. Orang tadi kemudian menjawab, aku belum menyiapkan banyak sholat, banyak puasa. Bukan berarti nggak sholat. Sholat iya, puasa iya. Akan tetapi tidak kemudian puasanya sudah banyak, sholatnya sudah banyak. Kan ada puasa sunnah di samping yang wajib. Ya, ada sholat sunnah dibanding sholat yang wajib. Kalau sholat yang wajib kan cuma berapa rakaat? 11 rakaat, betul nggak? Hah? 17 apa 11? 11 lah. Kalau musafir. Kalau kita sedang musafir, sedang bepergian, sholat yang 17 rakaat itu bisa tinggal 11. Ini kurang pemurah apa Allah sama kita? Sholat 17 rakaat, kalau satu rakaatnya 2 menit umpamanya, nggak nyampe lah satu rakaat 2 menit, kecuali bacaannya agak panjangan dikit. Ya, berarti 17 kali 2 berapa? 34 menit. Masih sisa berapa? 23 jam lebih. Jadi kalau kita sedang dalam keadaan musafir, sholat yang 4 rakaat zuhur, asar, isya itu boleh dikosor, disingkat jadi 2 rakaat masing-masing. Maka tidak ada alasan lah lagi musafir nggak sholat, ya tetap sholat. Orang kalau tidak bisa waktu sholat asar baru sholat zuhur di waktu zuhur, sholat asar di waktu nggak simbang, ya udah digabung aja. Yang asar ditarik ke zuhur. Atau kalau repot masih di zuhurnya, nanti agak longgarnya di asar, ya sudah yang zuhur digeser ke asar. Masing-masing 2 rakaat. Masya Allah. Islam itu agama yang realistis, mengetahui tentang keadaan-keadaan yang mungkin terjadi dalam perjalanan kehidupan manusia. Apa yang sudah engkau siapkan untuknya, untuk menyongsong hari kiamat itu? Dia menjawab, aku tidak siapkan banyak sholat dan banyak puasa, ghaira anni uhibbullaha wa rasulah, hanya saja saya mencintai Allah dan Rasulnya. Saya mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi amal andalannya itu cinta Allah, cinta Rasul. Maka ia beribadah kepada Allah mengikuti tuntunan Rasul, walaupun ibadahnya belum maksimal. Tapi yang wajib-wajib ditunaikan. Walaupun nambah yang sunnah-sunnah belum banyak, tapi intinya adalah ia mengandalkan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Apa jawab Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka disinilah pentingnya kita cinta Rasul, supaya nanti kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi orang yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para sahabat yang lain, ya, bahwa seseorang yuhibbul qaum, al-mar'u yuhibbul qaum, walamma yalhaq bihim. Ada seseorang mencintai satu kaum, tapi belum bisa melakukan amalan seperti kaum itu. Tingkat amalnya tidak sebagus kaum itu, tapi orang ini mencintai kaum tersebut. Apa jawab Nabi? Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu bersama orang yang ia cintai. Maka siapa yang kita cintai?
Kalau kita mencintai orang-orang baik, mencintai orang-orang yang punya manfaat banyak dalam kehidupannya dengan terhadap masyarakatnya, karena sebaik-baik orang adalah yang banyak memberi manfaat kepada sesama. Orangnya saleh, banyak memberi faedah, banyak memberi manfaat, hubungannya baik dengan sesama. Masya Allah, kita mencintai orang macam itu. Maka kata Rasulullah, almar'u ma'aman ahabba, seseorang bersama dengan orang yang ia cintai. Makanya mendengar hadis ini, orang yang meriwayatkan hadis mengatakan, ini yang paling memberikan harapan bagi saya. Saya tidak bisa melakukan amal seperti sahabat fulan, seperti sahabat fulan, seperti sahabat fulan, akan tapi aku mencintai mereka. Semoga dengan kecintaan itu masuk dalam hadis yang disebutkan tadi oleh Nabi, seseorang bersama dengan orang yang ia cintai. Jadi dari pertanyaan sahabat tadi, pelajaran terpenting yang kita ambil adalah bahwa Rasul mengarahkan kepada amal. Setiap pembicaraan, setiap perbincangan yang tidak menjurus kepada tindak lanjut berupa amal saleh, maka pembicaraan itu mimma la yastahzinuhu syara', termasuk sesuatu yang tidak dipandang baik oleh syariat Islam. Ambil contoh lagi, di dalam Al-Quran kita baca, yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepadamu tentang hilal-hilal. Ahillah itu jamak dari hilal. Apa itu hilal? Bulan sabit. Dan bulan sabit tanggal 1 kan cuma sebentar tuh kelihatan. Tanggal 2 agak lama dikit. Tanggal 3 udah mulai nampak. Terus sampai nanti tanggal 14 bulan purnama. Kemudian habis itu tampak mengecil lagi sampai tidak tampak lagi. Fenomena alam ini yang ditanyakan oleh para sahabat. Tapi fenomena alamnya bukan bencana. Nanti bencananya disinggung. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang fenomena alam ini, yaitu hilal, bulan sabit, kecil, kemudian sempurna, mengecil lagi. Itu kenapa itu? Kan bisa dipelajari kan? Bisa dipelajari, dan kita sekarang sudah tahu kenapa itu terjadi. Iya. Dan dulu dipelajari di SD. Iya, bagaimana antara bumi, bulan, matahari, ya interaksi antara ketiganya itu yang menyebabkan tampak kecil, tampak besar, kecil lagi sampai tidak tampak. Ini ada Pak Guru banyak di sini. Iya. Apakah Al-Quran memberikan jawaban tentang itu? Tidak. Karena tanpa diberi jawaban orang akan tahu. Begitu. Orang akan tahu. Bahkan kalau zaman dulu diberikan jawaban, itu adalah kerapian alam semesta, karena hubungan ini dengan ini boleh jadi orang waktu itu malah nggak nyandak, malah bingung menjelaskan sesuatu kepada masyarakat yang mungkin kondisinya belum siap menerima hakikat-hakikat ilmiah yang di kemudian hari manusia bisa menyingkapnya. Maka Al-Quranul Karim lebih mengarahkan kepada amal. Jawabannya amal. Pertanyaannya fenomena alam, jawabannya apa? Amal. Itu Al-Quran. Yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit itu, tentang hilal-hilal itu. Qul, katakan Muhammad, sampaikan jawaban ini Muhammad. Hiya mawaqitu linnasi wal hajj, itu adalah untuk penentuan waktu-waktu bagi manusia dan untuk penentuan pelaksanaan ibadah haji. Haji amal bukan? Haji amal. Jadi fenomena alam itu menunjukkan waktu. Oh, tanggal 1, oh tanggal 13 puasa sunnah ayyamul bid. Oh, tanggal 14. Oh, tanggal 15.
Karena tanggal 13, 14, 15 itu namanya puasa apa? Mutih. Puasa mutih. Loh, puasa mutih itu bukannya makan nasi putih, Ustaz? Ya nggak mesti. Puasa mutih itu artinya hari-hari terang bulan. Puasa mutih itu tanggal 13, 14, 15 kalender Hijriah. Itu disunahkan. Dan keutamaannya siapa yang melaksanakan puasa dalam satu bulan itu 3 hari, maka seolah-olah ia berpuasa satu bulan. Kalau orang setiap bulannya dia puasa 3 hari, maka seolah-olah setiap harinya sepanjang 1 tahun itu ia melaksanakan puasa. Maka dianjurkan, disunnahkan dengan sangat, kalau kita mampu untuk berpuasa, berpuasalah di hari-hari terang bulan itu. Berarti puasanya malam, puasa malam, terang bulannya malam, iya, puasanya tetap siang. Jadi Al-Quran menjawab, qul hiya mawaqitu linnas. Katakan bahwa bulan itu dari kecil sampai besar, sampai kemudian kecil tidak terlihat, itu adalah penentuan waktu bagi manusia. Wal haji, dan untuk waktu penentuan kapan ibadah haji. Ada bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, berarti itu bulan haji. Diarahkan kepada amal. Kemudian orang lagi bertanya tentang ruh. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan, ruh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Manusia tidak bisa mengetahui ruh itu macam apa wujudnya. Ya. Karena ruh itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah nanti Ustaz akan menjawab bahwa bencana itu urusan Allah? Selesai. Jadi materi utama dalam kehidupan ini, bahwa Allah menciptakan kehidupan, menciptakan kematian. Maka kita tidak boleh lupa tentang tujuan utama ini dalam kehidupan. Maka fenomena-fenomena yang terjadi, kejadian-kejadian yang ada, kita harus kembalikan kepada arah utama, tujuan utama Allah menciptakan kehidupan ini. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surat apa? Al-Mulk. Biasa dibacakan setiap malam, insyaallah. Baca tiap malam surat Al-Mulk. Dalam Quran itu ada satu surat 30 ayat memberi syafaat kepada orang yang membacanya hatta yukfar, hingga diampuni. Dan para sahabat menyebutnya ini ayat al-mani'ah, pencegah dari siksa kubur. Ya. Jadi bayangkan nanti malam pertama di alam kubur kayak apa? Baca ini surat apa? Al-Mulk, agar Allah Subhanahu wa taala lindungi dari apa? Siksa kubur, dan Allah berikan kepada kita nikmat kubur. Yang dibayangkan jangan siksanya saja, ada nikmat kubur. Nikmat kubur itu Masya Allah. Jadi orang harus menguatkan harapan pula kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amalan-amalan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian. Bala. Ia beluakum itu memberikan bala kepada kalian, ujian. Karena bala itu artinya ujian. Udah mulai nyangkut dikit ya. Jadi judulnya. Ya. Peringatan, ujian, bala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian itu untuk menguji kamu sekalian. Ya beluakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Amal yang ahsan itu adalah yang akhlasuhu wa aswabuhu, yang
Ikhlas dan benar. Ikhlas karena Allah, benar sesuai dengan tuntunan. Sebab kalau ikhlas karena Allah tapi tidak sesuai tuntunan, Allah tak berkenan terima. Sesuai dengan tuntunan dalam pelaksanaannya tapi hatinya tidak ikhlas dalam melaksanakannya, Allah tidak menerima pula. Hingga amal itu dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan, itulah amal yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidup ini ujian. Ujian dalam rangka apa? Untuk mengeksplor mana ini yang terbaik di antara amal-amal manusia. Jadi kehidupan ini bagaimana kita menunjukkan amal terbaik yang bisa mampu kita lakukan. Mungkin sekarang belum. Kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan, tapi kita ingin melakukan yang lebih baik lagi dari hari ini. Besok, alhamdulillah umpamanya kita bisa melakukan lebih baik dari sekarang. Besoknya lagi kita ingin lebih baik lagi. Dan nanti ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan, balasan itu didasarkan bi ahsani ma kanu ya'malun. Tolak ukurnya adalah sebaik-baik amal yang mereka kerjakan. Jadi kalau kita sekarang melakukan amal saleh tingkatannya 60 umpamanya. Besok melakukan amal saleh tingkatan 70. Suatu ketika kita bisa melakukan amalan ya dengan nilai umpamanya katakanlah 90. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan kepada kita sesuai dengan amal terbaik kita. Amal terbaik kita, bukan amal rata-rata. Pak Guru kalau ngasih nilai gimana biasanya? Rata-rata kan? Kan rata-rata tuh, nilai rata-rata. Walaupun ada yang 100, tapi karena ada nilai yang lain yang 50, akhirnya dia apa? Yang 100 ditarik ke 50, yang 50 ditarik juga 100, ambil rata-ratanya berapa? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepada hambanya bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan amal terbaik yang mereka kerjakan. Subhanallah. Makanya kita tidak berhenti mengupayakan amal yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Supaya apa? Dengan standar itulah nanti kita akan mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara doa yang kita baca, ya Allah, jadikan sebaik-baik amalku adalah yang pungkasan. Allahumma ja'al khaira a'malina khawatimaha. Ya Allah, jadikan amal-amal kami yang terbaik adalah amal-amal yang pungkasan, yang the end. Wa khaira ayyamina yawma nalqaka fi. Jadikan sebaik-baik hari kami adalah hari saat perjumpaan denganmu ya Allah. Supaya apa? Kita mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau dalam salat Jumat kita sering dan kita selalu dipesani untuk bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Sudah takwa kok? Enggak begitu. Kita ingin meningkatkan ketakwaan kita. Jadi ini kita sekarang, ini kita nanti sampai di akhir ayat hidup kita, kurang lebihnya begini. Ya. Garisnya kita berusaha ya Allah menjadi lebih takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Gini. Naik turun boleh enggak? Silakan naik turun, itu wajar, manusiawi. Naik turun. Tapi garisnya, grafiknya naik gini. Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Naik. Iya kan? Walaupun ada turunnya tapi tetap naik. Tapi jangan sampai umpamanya naik turunnya grafiknya ke bawah. Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, nyungsep. Ditambah turun, jangan. Maka haqqa tuqati, kita berusaha besok menjadi lebih baik lagi. Sekarang kita usahakan besok dan seterusnya. Haqqa tuqati. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian mana di antara kalian yang lebih baik amalnya.
Apa materi ujiannya? وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ. Kami uji mereka dengan hasanat dan sayyiat. Hasanat kebaikan-kebaikan. Sehat baik enggak? Baik. Kecukupan rezeki baik. Apalagi? Aman dari bencana baik. Apalagi? Bersama dengan keluarga, iya, dalam keadaan damai, baik. Kami uji mereka bil hasanat dengan yang baik-baik itu, wasayyiat dan yang keburukan dan yang buruk-buruk. Iya, tidak disukai. Sakit, orang tidak menyukainya, walaupun ketika datang sakit, ya tetap terima dengan sabar. Kekurangan dalam sebagian keperluan dalam kehidupannya, sayyiat. Ada di antara keluarganya yang meninggal dunia, sayyiat. Jadi materi ujian itu adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang tidak menyenangkan. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin melihat kita, melihat hambanya, bahwa ketika mendapatkan kesenangan, dia menunjukkan diri sebagai hamba Allah. Ketika mendapatkan yang tidak disukai, ia juga sebagai hamba Allah. Jangan sampai ketika senang jadi hamba Allah, ketika susah lupa Allah. Atau sebaliknya, ketika senang lupa Allah, ketika susah baru ingat Allah. Itu namanya hamba Allah dikala susah. Tapi hamba hawa nafsu dikala suka. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin melihat kita bahwa baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, kita ini adalah hamba Allah. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk. Itu doa Nabi. Disebut oleh para ulama ini doaul makrub, doa orang yang sedang dirundung kesusahan. Kalau orang membaca doa ini saat dirundung kesusahan, maka Allah lepaskan ia dari kesusahannya. Yang inti dari doa itu adalah dimulai dengan pernyataan diri sebagai hamba Allah tulen 100%. Aku ini hambamu ya Allah. Abduka, ibnu abdika, anaknya seorang ayah yang ayah saya itu juga hambamu ya Allah. Ibnu amatika, anak seorang ibu yang ibu itu juga hambamu ya Allah. Saya ini hamba bin hamba, 100% saya ini hambamu ya Allah. Jadi ketentraman itu bermula dari kesadaran kita ini adalah hamba Allah, yang diuji oleh Allah dalam kehidupan ini dengan kebaikan, dengan yang menyenangkan, dan dengan kesusahan. Itulah materi ujian. Di sinilah orang-orang beriman selalu dalam keadaan baik dan menakjubkan. Apakah saat mendapatkan kesenangan maupun dalam keadaan mendapat kesusahan, selalu menakjubkan. Kenapa? Karena dapat kesenangan dia syukur, baik jadinya. Dapat kesusahan, dia sabar, baik pula jadinya. Kapan gak baiknya? Gak ada. Bagi orang mukmin itu selalu baik dalam keadaan apapun. Ini hal-hal yang bersifat mendasar dalam kehidupan kita, termasuk bagaimana kita menyikapi ada bencana ini, bencana itu, dan seterusnya. Para bapak dan ibu sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quranul Karim, wa ma asabakum min musibah. Ini bencana, musibah. Apa yang menimpa kamu berupa musibah, berupa bencana. Walaupun musibah lebih umum dari bencana, tapi bencana itu bagian dari musibah. Musibah apa ya saja yang menimpa kamu, fabima kasabat aydikum, maka disebabkan apa yang diusahakan oleh perbuatan tangan kamu. Ya. Kenapa banjir? Kenapa banjir? Ya, hujannya deras.
Oke, hujannya deras. Apakah itu satu-satunya sebab? Hujannya deras, tapi hutannya masih lebat, tidak digundulin. Hujannya kira-kira menimbulkan banjir besar enggak? Enggak. Maka di antara doa Rasul kalau hujan, ya, Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah jadikan hujan ini membawa manfaat. Ketika curah hujan dirasa cukup, maka Rasul berdoa, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, di seputar kami saja dan tidak untuk kami. Allahumma alal akami wadh-dhirabi wa manabiti syajar. Ya Allah, turunkan hujan ini di al-akam, di dataran-dataran yang tinggi, yang ada pohon-pohon yang ada di sana. Wa manabiti syajar. Rasul sudah mengisyaratkan tentang pentingnya tanaman-tanaman pohon itu. Jadi fabima kasabat aidikum, disebabkan apa yang diusahakan oleh tangan kalian. Banjir itu kejadian-kejadian yang bisa kita lihat. Sebab-sebabnya ada. Ada sebab yang kita ketahui, ada sebab yang kita tidak ketahui. Gitu? Ada sebab yang bersifat fisik, ada sebab yang bersifat non fisik. Sebab bersifat fisik yaitu tadi tidak menjaga keseimbangan lingkungan. Itu menjadi sebab. Setiap jengkal tanah yang ada untuk bangunan semuanya, tanaman tanpahan, resapan-resapannya menjadi kurang dari yang seharusnya. Maka ketika terjadi hujan, maka tidak ada resapan-resapan yang memadai, dan tidak bisa juga langsung dengan saluran-saluran yang ada, tidak muat untuk secara cepat membawanya ke lautan. Jadi ada banyak sebab. Dan sebab itu ada campur tangan manusia. Ini kalau gorong-gorongnya gede, air hujan kan cepat tuh. Tapi kalau gorong-gorongnya kecil, mampet lagi. Nah, gimana gak mampet? Kemudian dibuat jembatan, tapi jembatan gak pakai gorong-gorong. Ya udah mampet ke jalan. Jalannya rusak lagi. Fabima kasabat aidikum, disebabkan oleh apa yang diperbuat oleh tangan kamu. Itu sebab-sebab yang bersifat materi. Ada juga sebab-sebab yang bersifat non materi. Tapi sebab yang non materi ini ada yang tampak, ada yang tidak. Karena orang berbuat maksiat, orang berbuat dosa itu kan ada yang tampak, ada yang tidak pula. Tapi yang terpenting adalah dosa-dosa yang dilakukan dengan terang-terangan. Di sana harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dosa yang dilakukan oleh seseorang sembunyi-sembunyi dan itu urusan dirinya, maka hukum tidak bisa menjangkaunya. Dan kita juga tidak diperintahkan mencari-cari keadaan orang di rumah masing-masing, tidak, kecuali yang tampak saja. Apa ada hubungan antara perilaku-perilaku dosa itu dengan musibah-musibah yang menimpa? Kalau kita baca dalam ayat-ayat Al-Quran, ada yang disebutkan secara khusus disebabkan karena kedurhakaan. Kita tahunya dari mana? Dari Al-Quran. Umpamanya Fir'aun ditenggelamkan. Sebabnya apa? Wong lautnya sama kok. Lautnya sama. Nabi Musa bersama dengan kaumnya, orang-orang yang beriman, menyeberangi laut. Itu juga tidak tahu gimana caranya nyeberangin. Orang kaumnya sudah teriak-teriak, inna lamudrakun. Wahai Nabi Musa, kita akan tertangkap, akan terkejar ini oleh bala tentara Fir'aun. Nah, gimana nggak tertangkap? Depan lautan, belakang Fir'aun ngejar dengan bala tentaranya. Mau ngarepin bantuan siapa?
Maka kaumnya mengatakan, inna la mudrakun, sesungguhnya kita ini akan tertangkap, terkejar semuanya. Apa jawaban Nabi Musa? Kalla, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya bersamaku adalah Tuhanku. Sayahdin, dia yang akan membimbing saya, memberi petunjuk pada saya. Ini yang dibaca oleh Presiden Erdogan saat terjadi kudeta. Ya, segala upaya sudah rapi sedemikian rupa. Ya, begitu dapat berita langsung kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Dia ambil salat, dia ambil wudu, salat 2 rakaat. Ya, Allah mudahkan bagaimana terbimbing pikiran untuk melakukan sesuatu yang tepat. Allah selamatkan. Ya. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Musa, idrib bi'asaka al-bahr. Pukulkan dengan tongkatmu itu ke lautan. Pukulkan. Ya. Loh, pukulkan tongkat ke lautan untuk apaan? Enggak tahu juga Nabi Musa. Enggak tahu juga. Suruh mukulin, ya udah pukulin gitu aja. Jadi kalau ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, laksanakan. Hikmahnya pasti dapat. Walaupun saat melaksanakan kita belum tahu hikmahnya. Jangan melaksanakan menunggu tahu hikmahnya dulu baru dilaksanain. Kalau seumur hidup gak ngerti hikmahnya, belum ketemu, akhirnya gak dilaksanakan kan? Jadi kalau jelas itu perintah Allah, ada ayatnya. Perintah Rasulullah, ada hadisnya. Sahih, bismillah kita kerjakan. Hikmahnya apa? Pasti ada. Apa kita nggak cari? Cari. Tapi mencari itu kan boleh jadi ketemu, boleh jadi enggak. Kalau ketemu itu menambah ketenteraman jiwa kita. Kalau tidak ketemu kita tetap laksanakan. Karena jelas itu perintah Allah, perintah Rasul. Begitu. Maka Nabi Musa diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Untuk apa? Nggak tahu juga Nabi Musa. Pukulkan aja. Famfalaqa. Terbelah itu lautan. Pertanyaannya, apakah ini fenomena alam? Oh, pas waktu memukulkan itu berbarengan dengan ini dan itu, lempengan ini dan itu, ya silahkan buat analisa, silahkan. Tapi kenapa berbarengan dengan itu? Itu kan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang mengendalikan fenomena alam itu juga Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur fenomena alam itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki suatu waktu, maka Allah gerakkan bentuk-bentuk fenomena alam itu sesuai dengan yang Allah kehendaki. Kita tetap mempelajari sebab musabab itu harus, seperti kita sebutkan di awal tadi. Pukulkan, terbelah lautan. Nabi Musa bersama dengan kaumnya melintasi. Ya. Lautan yang sama itu yang kemudian menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Tuh. Sama-sama lautnya, tapi Allah jadikan sebagai tentara Allah untuk menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya pada waktu yang sama untuk menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Itu jelas disebut sebagai apa? Sebagai balasan bagi Fir'aun, siksaan bagi Fir'aun di dunia dan bala tentaranya. Kalau sudah disebutkan oleh ayat seperti itu, kita katakan iya, itu adalah azab. Kaum Nabi Lut, orang-orang yang menentang ajaran Nabi Lut, orang-orang yang melakukan homoseksual kemudian ditenggelamkan ke dalam tanah. Qarun ditenggelamkan ke dalam tanah. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain ada dalam Al-Qur'an. Karena itu disebutkan oleh Allah, maka kita tahu itu adalah azab. Tapi kalau tidak ada keterangan dari Allah, tidak ada keterangan dari Rasul tentang peristiwa-peristiwa tertentu, termasuk seperti peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang, kita tidak boleh gegabah itu azab dari Allah. Tidak boleh. Peringatan jelas. Kalau peringatan itu jelas. Ya. Allah memberikan peringatan melalui tanda-tanda kebesarannya di alam raya ini. Ya. Jadi
Kembali kepada ayat fabima kasabat aydikum. Musibah-musibah yang terjadi itu disebabkan apa yang diperbuat oleh tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan dari sebagian besar. Jadi begini. Ini katakanlah ini kesalahan-kesalahan manusia. Keseluruhannya ini. Fabima kasabat aydikum, yang diperbuat oleh manusia ini. Jangan dilihat putihnya ya. Ini katakanlah ini perbuatan manusia. Semua musibah-musibah yang terjadi itu disebabkan apa yang diperbuat oleh tangan manusia. Inilah perbuatan manusia. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan terhadap sebagian besar itu. Maksudnya bagaimana? Yang Allah timpakan musibah itu disebabkan sebagian saja dari apa? Dari yang kita perbuat. Sebagian yang lain banyak dari yang kita perbuat yang Allah tidak timpakan musibah. Sebab kalau setiap perbuatan kita yang menyimpang dari ajaran Allah langsung ditimpa dengan musibah, habis kita. Nggak ada pengajian subuh hari ini. Nggak ada. Gimana ada? Udah lenyap semuanya kita. Jadi kalau setiap kesalahan-kesalahan kita, penyimpangan-penyimpangan kita, kemudian Allah hukum sekaligus di dunia ini, habis kita semuanya. Allah hanya menimpakan sebagian saja dari akibat yang kita perbuat. Sedangkan kita perbuat yang lain-lain, banyak yang Allah ampunkan. Wa ya'fu an katsir. Maka orang jangan kemudian merasa jumawa karena tidak ditimpa ini, tidak ditimpa itu, merasa soleh. Jangan pula. Tapi kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah tidak menghukum kita dengan dosa-dosa kita yang banyak, hanya menghukum kita, memberikan teguran kepada kita melalui sebagian saja dari dosa yang kita perbuat. Maka kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus semakin bertambah. Di penghujung ayat ya, di dalam surat yang lain, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ini senada dengan ayat yang tadi kita baca. Tampak kerusakan fil barri wal bahri, di daratan maupun di lautan, bima kasabat aydin nas, disebabkan yang diperbuat oleh manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Senada dengan ayat tadi. Allah ingin membuat mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, agar supaya mereka kembali. Peristiwa-peristiwa yang terjadi, bagaimana kita sikapi dengan cara bagaimana itu menjadi ibrah bagi kita. Kita akan lebih kembali kepada Allah, lebih dekat kepada Allah, lebih connect kepada Allah, lebih menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kehilangan ini dan itu dari kehidupannya, tapi ia mendapati Allah, itulah segalanya. Tapi kalau orang mendapatkan katakanlah segalanya yang diinginkan di muka bumi ini, tapi dia tidak mendapati Allah, kehilangan Allah, jauh dari Allah, ia tidak mendapat sesuatu, nggak ada apa-apanya, nothing. Jadi bagaimana keadaan apapun yang terjadi, yang menimpa dalam kehidupan kita, bagaimana itu la'allahum yarji'un, bagaimana membuat kita kembali kepada Allah, dekat kepada Allah, menghadap kepada Allah. Itulah hikmah terpenting dari setiap peristiwa. Karena siapa yang mendapati Allah, berarti dia telah mendapati segalanya. Karena semua yang ada ini akan kita tinggalkan. Di antara video yang saya tonton kemarin ya, dapat kiriman Ari Ginanjar ya, Ari Ginanjar yang dikenal di SQ-nya, beliau pernah kena COVID. Yang stadiumnya itu sudah antara 2 sampai 3, dan menyatakan tentang bagaimana rasa sakitnya orang yang terkena COVID itu. Kemudian dari pengalamannya beliau menghadapi, alhamdulillah Allah berikan kesembuhan, memberikan pengalaman bagaimana cara menghadapi. Di antaranya adalah pada saat semua itu sudah terasa sakit, kayak di tunjuk-tunjuk besi itu pada sakitnya,
pada saat itu kita tidak bisa menguasai fisik kita lagi. Satu-satunya yang kita bisa lakukan adalah kita menata jiwa kita. Jiwa kita. Menata jiwa, subhanallah. Disitulah orang bisa meronta, maka akan bertambah parah, bertambah sengsara, atau orang ridho, zikir, ya, sabar, berbaik sangka kepada Allah, ya. Pada saat itulah kemudian ia merasakan ketentraman dan ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Artinya apa? Mendapati Allah. Jangan sampai sudah mendapatkan musibah, sudah mendapatkan teguran ini dan itu, tak juga mau kembali kepada Allah, tidak juga mau sadar bertobat kepada Allah. Ini kapan? Kapan lagi? Masya Allah. Barakallahu fikum. Ini kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, yang kesimpulannya adalah bagaimana setiap peristiwa yang ada itu membuat kita semakin dekat kepada Allah. Satu. Yang kedua, bagaimana setiap peristiwa yang ada itu kita sikapi secara positif, membuat amal kita semakin baik. Yang ketiga, bahwa bagaimana dengan peristiwa-peristiwa yang ada itu, bagaimana membuat peluang-peluang kebaikan itu di hadapan kita, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Termasuk peluang kita meringankan beban saudara kita. Ya, itu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah orang yang ada di bumi ini, niscaya yang di langit akan menyayangi kamu. Sayangi sesama, Allah akan menyayangi kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Dipersilakan kepada ibu-ibu atau bapak apabila ada yang ingin ditanyakan, 1-2 pertanyaan. Ada Bu? Bapak-bapak, ada yang ingin ditanyakan? Dihitung sampai 3, 1, 2, 3. Enggak ada, Pak. Sepertinya sudah cukup jelas semua Ustaz. Mohon ditutup kajian kita dengan doa Ustaz. Alhamdulillah, kita minta kepada Allah. Jangan pernah bosan minta kepada Allah. Ya. Kalau minta kepada sesama, yang diminta bosan. Ya. Tapi kalau kita bosan minta sama Allah, Allah murka sama kita. Itulah karena Allah adalah Maha Pemberi, Maha Pemurah. Maka kita memohon kepada Allah, dan permohonan kita itu untuk hajat kita, dan permohonan kita itu dinilai Allah sebagai ibadah. Masya Allah. Alangkah mulianya, alangkah pemurahnya, alangkah penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hantarkan doa kita dengan bersama-sama baca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li ashabil huquqil wajibati alaina, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farrajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la maridan illa syafaitah, wa la mubtalan illa afaitah, wa la
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله الأطهار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Ustaz. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.